Oke ya, di sini ada soal-soal UTS tahun lalu ya. Kalian bisa kerjakan nanti semua soal yang ada di sini nanti. Ya, ya ini trennya kurang lebih dari tahun ke tahun tuh ya seperti ini soalnya ya. Nanti kalau bisa kalian kerjakan semua soal ini nanti insya Allah bisa jawab soal buat besok lah. Ya kurang lebih sama. Apalagi Pak Sis tuh ya, soalnya dari tahun ke tahun tuh gitu terus. Ya. Nah, tuh ya, nah kita bisa pilih nih soalnya nih. Apa ya misalnya ya? Hmm, oke. Ada kurang lebih ada beberapa tipe ya. Ada tipe satu ini penyusunan konfigurasi sistem. Nanti ada konfigurasi partikel, nanti kalian buat cara nata partikelnya itu bagaimana begitu ya. Terus apalagi ya? Ini fungsi partisi. Jadi kalau misalkan kita punya sekumpulan partikel, kalian buat fungsi partisinya gimana begitu. Nah, terus ada juga teori kinetik gas ya dan termodinamikanya gitu ya, kalian nanti gini. Nah, kita pilih deh. Aku misalkan pilih fungsi partisi ya, gitu ya. Fungsi partisi ini vital sih, fungsi partisi. Misalnya nanti kalau ini aku nggak mungkin bahas semua ya. Kalian nanti kalau sudah selesai bisa bahas lanjutin sama Muhammad Rafi'i. Misalnya yang ini ya. Bentar. Ini soalnya Pak Sis sih. Ini ini maaf agak nge-lag. Nah, ini ya. Nah, bahas di sini. Nah, ini ya. Nah, ini soal tentang fungsi partisi. Ini soal Pak Sis ya. Ini ada angka 1269, artinya merujuk ke referensinya Pak Sis ya. Nah, kalian bisa baca sendiri referensi 1 sampai 9 tuh di sini. Nah, di sini ada itu. Ya, ada 9 referensi yang aku pakai ya. Ini di atas ini ada. Nah, ini. Ini ya. 1269. Nah, ini soal tahun 2018. Ini tahun 2019. Nah, ini 2020 dan 2022. Kesimpulannya apa? Jadi dari 2018 sampai 2022 itu 4 tahun terakhir selalu keluar soalnya dengan soal yang sama. Jadi bisa kalian simpulkan besok yang keluar adalah yang nggak tahu ya. Aku bukan peramal soalnya. Nah, ini itu ya. Kita bahas yang ini deh. Ini fungsi, hitunglah fungsi partisi gas helium pada V 1 meter pangkat 3 ya, volumenya 1 meter pangkat 3 dan T-nya 300 Kelvin. Jika diketahui massa helium itu sekian ya. Gitu, sebentar. Itu ya. Nah, pertama ditanyakan fungsi partisi ya, fungsi partisi. Nah, ini fungsi partisi ya yang pertama. Nah, ini tentang fungsi partisi ya. Tapi ini fungsi partisinya untuk partikel tunggal ya. Nah, diketahui, nah ini kan enak toh. 1 meter pangkat 3 ya. T-nya itu 300 Kelvin ya. Seperti itu. Terus ada juga massa heliumnya, ya, ada massa helium itu adalah 6,65 kalikan ya 10 pangkat 17 ya kilogram ya begitu. Nah, lalu fungsi partisinya itu berapa gitu ya. Nah, ini seingatku kalau dulu aku di kuliahnya Pak Sis, dulu diajar Pak Sis, seingatku di PPT-nya beliau nggak ada. Nah, tapi kalian bisa baca dari buku Poynton ya. Dari buku Poynton itu perumusan fungsi partisi ini itu adalah gini. Z itu sama dengan ini ya, sama dengan, tapi di bukunya Pak Sis tuh insya Allah ada 2pi m kt kt pangkat 3n per 2 ya, dibagi dengan n faktorial ya, n faktorial
dikalikan H pangkat 3N gitu ya. Nah, ini perumusannya. Nah, ya sudah, tinggal ini kan semuanya sudah ada ya, V-nya nah V-nya kan eh, nggak kepake ya sebenarnya ya, N nggak pakai. Nah, oh kepake ya, V-nya kalau nggak salah kepake. Ntar aku agak agak lupa guys, sebentar ya. N itu jumlah partikel ya, seingatku itu N-nya itu bisa dianggap satu ya, N-nya dianggap satu ya, dianggap satu, anggap saja satu partikel ya, karena hanya ada helium tok. Tadi Z-nya, sehingga ini Z-nya ini 2pi ya, MKT ya, MKT pangkat 3/2 ya, gitu, dibagi dengan itu H pangkat 3. Nah, kalau dulu sih aku gini tok ya, gak apa-apa. Nah, ini ya sudah, ini kan semuanya diketahui toh ya. Ini ya, ini ada K ya, K itu nilainya 1,38 kali ya, kali 10 pangkat min 23 ya. Ya, 23 Joule per Kelvin ya, seperti itu. Terus ada apa lagi ya? K udah, pi itu jelas ya, pi itu 3,14 ya. Pi itu 3,14 ya. Terus T-nya di sini jelas 300 Kelvin ya. T-nya 300 Kelvin. Lalu di sini ada apa lagi? H-nya di sini 6,63 ya, kalau nggak salah 6,63 ya, kali 10 pangkat min 34 Joule sekon ya, JS ya. Ya udah, ini ketemu hasilnya berapa ya, tinggal masukkan aja gitu. Nah, ini sama dengan berapa gitu ya, cari ya. Nah, ini sama dengan berapa gitu. Nah, ya sudah kan, tinggal masukin toh. Nah, terus yang kedua, andaikan gas helium tadi, nah ini masanya juga sudah diketahui ya, masanya diketahui ya, jadi enak. Nah, terus yang kedua, andaikan gas helium mengalami proses isohorik ya, isohorik, sehingga fungsi partisinya menjadi Z sama dengan 10 pangkat 14 ya. Nah, ntar ya, aku pasang mouse dulu. Nah, ini sehingga fungsi partisinya jadi Z sama dengan 10 pangkat 14 ya, dan itu apa, isohorik ya, isohorik gitu. Nah, berarti gini ya. Nah, berarti yang kedua tuh gini kan, isohorik. Nah, ntar yang kedua, ini yang kedua itu isohorik. Ya, isohorik apa isobarik ya, lupa aku. Isohorik ya. Nah, di sini juga nggak ada fungsi V sih, tapi oke okay lah, isohorik ya. Isohorik sehingga fungsi partisinya berubah jadi ini ya. Jadi berubah itu kan berarti tulis Z2 gitu ya, 10 pangkat 14 gitu. Nah, gitu. Nah, berarti nanti tinggal dicari. Nah, Z1-nya berapa? Kalau ada ini berarti Z1-nya itu adalah hasil yang sebelumnya tadi. Nah, itu hasil ini itu masukkan ke sini. Nah, ini masukkan ke sini, nanti tinggal dibandingkan aja. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini kan pakai persamaan yang ini ya. Ini P apa itu namanya? Isohorik itu P per T ya. P1 per T1 ya sama dengan ya P2 per T2 gitu ya. Nah, terus nanti ini ada di sini kan ada T1, T2, nanti masukkan fungsi Z-nya tuh gimana. Nah, jadi kalau kita punya ini yang tadi itu, nah Z-nya itu kan sama dengan ya. Nah, cari P-nya dulu. P-nya dulu bisa dicari ya. Nah, P-nya tuh bisa dicari. Nah, P-nya itu berapa kira-kira? Bentar ya. Nah, P itu kan gini, P dikalikan V ya, itu kan sama dengan KT ya, sama dengan KT. Kita anggap N-nya itu 1 gitu. Nah, sehingga nanti ini ya P per T di sini ya bisa kalian ganti jadi gini. Ntar P-nya di sini bisa kalian ganti jadi gini ya, K
T ya, KT1 per ya, ini kan ini P nya sama KT per V kan, ini T1 ini per V ya. Nah ini sama dengan KT2 per V ya, T2 gitu. Nah ini kan coret ya, nah ini coret kan, ini kan apa namanya, T2 nanti bisa hilang ya, nanti kalian bisa ganti ya fungsi volumenya itu jadi sisi. Ini tanyakan apa tuh? Bentar ya, lupa aku. Tentukan suhu akhir ya. Aduh, sorry aku agak uh, agak grogi aku. Bentar ya, bentar. Tak hapus sih. Tentukan suhu akhir ya. Wait. Bentar. Ini. Bentar, aku hapus dulu. Tentu. Aku dulu pernah ngerjain ini tapi lupa lagi. Bentar. Ini tuh. Nah. Oke, sudah. Ini ya. Nah, berarti kalau Z2-nya 10 pangkat 14 ya sudah. Ini berarti Z2 di sini sama dengan ya 2 pi MK T2 ya. T2 pangkat berapa lagi? 3/2. Nah, dibagi dengan H pangkat 3. Nah, ya udah, gini kan lebih enak. Aku baru ingat, maaf. Ini ya udah, nanti T ini kan sama dengan berapa ini? Ini kan berarti kan kalau tak balik Z2 ya, Z2 pangkat 2/3 ya. 2/3 yang ini jadinya yang ruas ini 2 pi MK T2 ini dibagi dengan, kalau ini dikalikan 2/3 berarti H pangkat 2 ya kalau nggak salah ya. Nah berarti carikan ini T2 sama dengan ya Z2 pangkat 2/3 ya dikalikan H kuadrat ya dibagi dengan 2 pi MK ya. Semuanya kan sudah ada nih. Ya udah, ini ya, ini maaf ya, sorry ya, ini yang Z1 gak dipakai, ini Z1 gak dipakai ya. Jadi coba pakai perumusan tadi ya. Nah, dan gak ada hubungannya juga sama yang isohorik tadi, ini gak usah dipakai ya. Nah, sudah, masukkan semua variabel yang ada di sini. Nah, ini di sini berarti 10 pangkat 14 ya. Ini 10 pangkat 14. Nah, ini 2/3 ya, nanti H-nya masukkan ya. 6,6 kali 10 pangkat min 34 ya. Pangkat 2. Nah, terus dibagi dengan 2 pi MK ya. 2 pi. Nah, 2 dikalikan 3,14 ya. Masanya tadi 6,6 ya. Masa 6,6 sih? Masanya 6,65 ya. Nah, ketuker tadi. Tak pikir ini konstanta Planck. 6,65 10 pangkat 17 ya dibagi K ya. Ini kan ada K-nya ya. Dibagi K, K-nya itu kan berapa? 1,38 kalikan 10 pangkat min 23 ya. Nah, gitu. Ya sudah. Nanti ketemu berapa Kelvin gitu ya. Nah, yang ketiga, andaikan gas helium pada A mengalami isobarik sehingga volumenya jadi 2 kali. Ini typo ya. Tentukanlah fungsi partisi gas helium tersebut ya. Isobarik volumenya jadi 2 kali. Ya, bismillah. Nah, ini yang ketiga ya, isobarik sehingga volumenya jadi 2 kali. Nah, coba ya, V1 per T1. Nah, ini P2 V2 per T2. Isobarik berarti kan P-nya sama. Gitu. Nah, terus sehingga volumenya jadi 2 kali. Berarti yang di sini V1 per T1 ini V2-nya jadi 2 kali toh. 2V1 per T1 ya. Nah, kok T1, T2 ya, T2. Ini coret. Sehingga di sini T2-nya sama dengan 2 kali T1 kan. Nah, hitunglah fungsi partisi yang baru ya, fungsi partisi. Tentukanlah besar fungsi partisi gas helium tersebut ya. Nah,
Ya sudah, suhu awalnya kan berapa tadi, 300 kalau nggak salah ya, berarti kan 2 kali 300, berarti itu kalau nggak salah 600 Kelvin. Berarti kita hitung lagi rumus Z tadi, ya kan, itu kan 2pi M KT, ya, pangkat 3 per 2. Nah ini kalian hitung pakai kalkulator ya, aku malas ngitung ini, dibagi H pangkat 3 ya. Ya udah, masukkan dengan T yang ini ke sini, K-nya kan konstanta ya, masanya sudah well known, H-nya sudah well known juga. Nah ini berarti hasilnya berapa, dan fungsi partisi gak punya satuan ya, jadi hasilnya hitung sendiri. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Mungkin ada yang aku keliru, boleh lah dibetulkan ya, gitu. Ini soal Pak Sis ya, masih banyak tipenya ya. Itu untuk fungsi partisi. Tapi fungsi partisi itu eh, ada banyak konteks ya. Nah ini, ntar aku perlihatkan lagi. Ntar ya, agak nge-lag ya. Nah, ini. Nah, tuh sekarang ya, sekalian pilih aja deh mau soal yang mana. Jangan yang ini, jangan yang 9 partikel 7 energi, ini banyak banget ini. Ya, gitu. Nah, ini banyak ya. Ini soal-soalnya soal tahun lalu nih. Carilah yang relevan tuh yang mana. Mana lagi ya misalnya. Hmm, atau ini deh. Teori kinetik gas ya. Kita coba satu lagi. Mana ya misalnya ya. Nah, ini selalu keluar nih soal soal legend nih. Kalau kelasnya Pak Sis ya, aku nggak tahu kelas 11 siapa. Ini soal legend nomor 2. Nah, jadi ambil aja yang referensinya Pak Sis itu. Nah, ini juga soal Pak Sis, ini soal-soal legend. Tapi kalau soal legend yang UTS tuh ini nomor 2, soal yang selalu keluar 5 tahun terakhir, dan itu rutin ya. Ini nomor 6, aku nggak tahu keluar apa enggak. Nah, nomor 10 ini juga keluar. Jadi, nah, tak ajari salah satu deh. Ini ya. Ini kan baca dari buku Poynton ya, itu semuanya ada caranya itu. Enak itu Pak Sis itu sebenarnya. Nah, nomor ini misalkan ya, hmm, nomor nomor 2, nomor 2 bisa, atau yang ini deh. Mana enaknya ya? Nomor 2 deh. Ya. Ini ya. Ini ya, nomor 2. Ini soal legend nih. Nah, dari Pak Sis nih. Nah, jelaskan perbedaan antara kecepatan maksimum, kecepatan ini bukan V topi ya. Ini kesannya kayak operator. Ini maksudnya kecepatan rata-rata. Gitu. Rata-rata ya. Nah, dan VRMS. Ya, kalian bisa baca nih, semua jawabannya ada di buku nih. V maksimum ya. V maksimum. Nah, ini ketiganya beda ya. Kecepatan maksimum itu kecepatan ya dengan probabilitas distribusi terbesar ya. Nah, jadi probabilitasnya di Vista tuh kan gini, kalau nggak salah. Bentar. Fungsi distribusinya Vista tuh kalau nggak salah gini. Kalau Pak Zai dulu ngajarnya gini. NV V dV gini ya. Ini sama dengan 4πn ya, ini M per 2pi KT pangkat 3 per 2 E pangkat min MV kuadrat per 2 KT. Nah, V kuadrat dV. Nah, ini jaga-jaga ya. Siapa tahu kalian disuruh nurunin nih. Nah, bagaimana cara mendapatkan probability terbesar di sini? Nanti ini aku kasih langkah-langkahnya ya. Ini sebagai f fungsi v. Nah, itu. Gitu. Ya. Nanti kalian turunkan df fungsi v dv
dengan V maksimum itu sama dengan 0. Nanti kalian dapetin. Nah, ini turunkan ya, jaga-jaga besok itu disuruh nurunin. Nah, itu hasilnya ini. Akar 2 kT per M itu ya. Nah, kita bisa juga langsung jawab ini yang jawabannya, yang pertanyaan yang B, hitunglah Vm untuk suhu 300 jika massa heliumnya sekian. Nah, ini soal-soal Pak Sis wis template gitu. Sekalian tinggal salin-salin set-set gitu. Nah, itu. Tapi jangan nyontek di ujian. Itu ini 2 K. K-nya itu 1,38 kali 10 pangkat min 23. T-nya tadi 300 ya. 300 dibagi massa heliumnya 6,6 kali 10 pangkat 17 ya, kilogram. Nah, pastikan semuanya dalam SI ya, gitu. Nah, itu definisi kecepatan maksimum. Yang kedua, V rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata V average itu V rata-rata. Nah, V rata-rata itu kalau nggak salah kecepatan yang apa ya, rata-rata itu ya. Kalau di plot itu kecepatan yang membagi dua bagian daerah kecepatan itu sama besar. Bentar, aku tak carikan dulu definisinya gitu. Oh, ini ada, ini di apa namanya, di buku Poynton ada nih, eksak banget kata-katanya ini. Mean speed, kecepatan rata-rata, or mean velocity itu adalah kecepatan yang most frequently termed ya. Jadi kecepatan yang paling banyak muncul ya, kecepatan yang paling banyak muncul, yang paling banyak terjadi gitu ya. Nah, kalian bisa cek buku Poynton ya, halaman 34 ya, posisi paling kiri sebelah atas gitu ya, seperti itu. Nah, perumusannya gimana nanti, ini jaga-jaga tolong turunkan ya nanti ya gitu. Nah, ini soalnya siapa tahu Pak Sis berubah pikiran gitu. Nah, kalau kecepatan rata-rata nanti gini, ini ya, V rata-rata itu nanti dari distribusi tadi itu 0 tak hingga itu V fungsi distribusinya dikalikan dV ya. Jadi tadi fungsi distribusi tadi masukkan, nanti kalian tentukan sendiri itu hasilnya tuh ini ya, hasilnya harus 8 kT dibagi M ya gitu. Nah, ya sudah, dari soal tadi langsung aja kita jawab ya. Nah, kita jawab masalah ini. Nah, ini hitunglah V rata-rata untuk molekul pada suhu 300, masanya ini. Ya wes, tinggal hitung aja. Berarti 8 kali 1,38 kali 10 pangkat min 23 kali 300 dibagi masanya 6,6 kalikan 10 pangkat 17 ya. Seperti itu. Wes, kalian hitung sendiri hasilnya berapa nanti. Itu bandingkan ya. Seperti itu. Terus apa lagi? Kecepatan RMS. Nah, apa definisi kecepatan RMS? Gitu. Nah, sorry. Ini kecepatan RMS ya. V RMS. Nah, ini ya, V RMS. Apa kira-kira definisinya? Nah, sama kayak kelistrikan ya. Kayak misalkan di listrik itu kan ada tegangan efektif. Nah, VRMS itu sama kayak kecepatan efektif. Nah, kecepatan efektif gitu ya. Nah, penurunannya nanti kalian harus coba juga. Nah, karena jaga-jaga ya. Siapa tahu soalnya buktikan gitu kan gitu. Ini V kuadrat, hitung dulu V kuadrat rata-ratanya itu. Nah, itu integral 0 tak hingga gini ya, V kuadrat F V dV ya. FV nya tadi pakai yang tadi itu. Nah, ini buktikan sampai ketemu hasilnya ini 3 kT per M ya, pakai fungsi gamma yang di Fismat ya, maksimalkan itu. Nah, kalau VRMS itu nanti tinggal ginikan aja. Nah, VRMS, nah ini pembuktiannya lihat di Poynton ya, di Poynton tuh ada jawabannya itu. Nah,
apa pembuktian singkatnya. Jadi pembuktiannya nggak panjang kok itu, karena sudah pakai fungsi yang di Fismat itu, fungsi gamma itu. Ya, VRMS-nya berarti akar tadi V kuadrat rata-rata tadi. Kalau diakarkan ini jadinya akar 3 KT per M. Ya wes, sekalian hitung aja. Nah, hasil tadi 3 K-nya itu 1,38 kali 10 pangkat min 23 kali T-nya 300 dibagi M. M-nya 6,6 kali 10 pangkat 17. Itu ya. Hitungan hasilnya berapa. Gitu ya. Gitu. Nah, ini jaga-jaga rumus ini. Ya. Gitu. Sampai sini ada yang tanyakan? Aman ya? Oke, jadi per topik itu tak kasih satu soal deh. Nanti sisanya lanjutin Muhammad Rafi gitu. Mau nanya Mas, Iya, gimana gimana? buat yang soal-soal ini berarti ada soal yang masuk materi setelah UTS berarti Mas, yang dikirim tadi. Iya, itu sayangnya itu. Dulu dosennya nggak konsisten sih. Ini yang setelah UTS ini. Mana ya? Yang aku ingat tuh ada ini. C. Ntar ya. Ntar kita lihat dari ini. Dari yang ini, dari topik satu penyusunan konfigurasi sistem, ini semua sebelum UTS. Ini. Tuh ya. Kalau yang fungsi partisi itu kayaknya ada deh. Ini nomor 3 ini meskipun ini hati-hati ya nomor 3 ya. Ini meskipun sering diajarkan setelah UTS tapi ini dasarnya sebelum UTS. Jadi ini sering keluar nomor 3 ini. Gitu. Nah, nah yang mana ya? Yang ada CV rotasi, CV itu mana sih? Nah, ini setelah UTS ini. Ini setelah UTS. Nah, gitu. Ini juga setelah UTS gitu. Tapi dikeluarkan sama Pak Sis tuh sebelum UTS 6 sama 9 gitu. Iya, betul ada. Kalian dapat itu nggak sih? Dapat buku PDF-nya Pak Sis nggak? Yang buku Vistat tapi PDF-nya itu dimasukkan Ya. sebelum UTS. Ha, gitu. Yang rumus yang Z itu kan kalau full materi yang Maxwell Boltzmann itu kan nggak eh, cuma adanya yang itu Mas, yang E pangkat min apa itu, Memang. nggak yang kayak yang barusan Nah, ini itu yang Z itu. itu Iya. memang jengkelin itu. Dulu memang nggak diajari itu. Nah, itu nggak diajari, ini nggak diajari, yang diajari pangkat min itu, tapi selalu dikeluarkan sebelum ketika UTS. Makanya aku kasih gitu. Nggak ada kan di PPT kan? Ya nggak ada di bukunya Pak Sis juga nggak ada. Oh nggak ada. Nah ini dikeluarkan tapi ini dari 2018 sampai 2022. Nah, piye nek ngono iku? Nah kan dikeluarin ini. Tapi aku nggak ngajari penurunannya, ini panjang sih penurunannya. Gitu. Itu. Karena pasti nggak terduga memang gitu. Gitu. Di PPT nggak. Panen permisi mau tanya. Oh ya, silakan Arta. Siapa ini? Adifa. Iya, gimana? Kalau boleh agak ke atas nggak Kak? Sedikit aja. Yang P rata-rata. Yang V rata-rata ini. Itu nggak dibagi PM Kak? 8 Oh kali iya, 4. PM ya. Oke, maaf maaf. Ya, aku lupa. PM ya. Oh ya ini PM. Nah, PM. Nah, ini berarti kalikan 3,14 ya, seperti itu. Gitu. Itu ya. Nah, itu ada tipe, pokoknya ada 3 tipe soal lah pokoknya. Kinetik gas, fungsi partisi kayak tadi, terus ada fungsi partisi yang menata-nata partikel itu. Gitu. Gitu sih. Nah, misalnya apa ya? Dulu ada soal yang bagus tentang entropi. Nah, ini jaga-jaga ya. Ini tolong turunkan ya. Kalau aku bilang tolong berarti kalian serius sih. Tadi Z ini tadi ya, kan gini perumusannya. Nah, dulu Pak Sis itu pernah buat soal gini. Nah, tak tuliskan lagi deh, karena aku lupa nuliskan di situ. Karena soalnya Pak Sis tuh dari tahun ke tahun tuh cuma gitu-gitu aja, ditukar-tukar aja. Nah, misalnya ini ya, ini ada Z. Nah,
fungsi partisi tadi ini dulu dikeluarkan di kuisku. Nah, itu bentuknya gini. 2pi MKT pangkat 3n per 2. Nah, ini dibagi dengan n faktorial h pangkat 3n. Nah, coba dari sini, ini kalian nanti kalau ada jam nganggur ya, itu pertama tentukan energi bebas. Nah, ini pertanyaan Pak Sis dulu ini, kuis aku nggak bisa ini. Itu F, ya. Nah, F itu rumusnya ini, KT ln Z, gitu. Terus yang kedua, itu ada pembuktiannya ini, buktikan entropi itu. Nah, itu entropi itu perumusannya ini, S do F do T. Aku lupa di sini ada minus atau enggaknya ya, aku lupa. Nah, terus ada tekanan. Nah, tekanan itu P. Nah, ini do F do V. Nanti dari sini buktikan bahwa ini memenuhi persamaan gas ideal PV NKT. Nah, itu tak spill lah gitu ya. Itu coba buktikan ini. 3 hal ini. Itu ini sedangane Pak Sis ini. Nah, ini. Itu ya. Aku cuma tahu Pak Sis, soalnya dulu aku diajar Pak Sis sama Pak Zai. Gitu. Nah, itu ya. Lalu satu lagi deh ya sebelum selesai ya. Nah, ini ngitung microstate gampang ya, macrostate ya. Kita pilih deh. Misalkan wah, ini banyak sih, 6 partikel. Ini 9 partikel lagi. Ya, kita pilih deh ya. Ini 6 partikel ini terus punya energi diskrit 5 energi. Nah, itu macrostate-nya gimana? Terus occupation number-nya gimana dan lain-lain ya. Gitu. Misalkan ini. Ini ya. Wait. Ini sebentar, aku ingin cari yang gampang-gampang. Wah, ini 10 partikel 4 energi, ini banyak banget itu. Nah, is oke lah, gak apa-apa. Ini yang inilah. Ini 6 partikel 5 energi ya. Nah, ini yang ini nggak ada ya, entropy system ini nggak ada. Ini aku karang sendiri nih. 6 partikel 5 energi. Energinya 5E. Ya sudah, kalian buat dulu gini. Ya, ini 0E, 1E, 2E, 3E, 4E, 5E. Nah, ini microstate-nya gitu. Nah, ada 6 partikel ya kan, total energinya harus 5, berarti tak toto gini kan boleh ya. Ini tak taruh 5 partikel di sini ya, terus satunya kan di sini kan boleh-boleh aja ya. Nah, ini ini 5 bukan 5E ya, 5 partikel. Nah, 5 partikel di sini, 1 partikel di sini. Nah, ini totalnya 5. Harus 5 pokoknya. Cari semua kemungkinannya. Ini banyak sih. Nah, ini kan ada 5 partikel energinya 0, berarti totalnya kan 0 ya. 5 kali 0 kan 0. Nah, ini 1 kali 5, berarti totalnya 5 gitu. Nah, cari lagi yang ada. Ini. Terus ini 1 di sini. Kalau sudah 1 partikel energinya itu 4, berarti kita bisa taruh di sini ya, 4 partikel yang masing-masing energinya 1, sudah 5 kan. 4 berarti sisa 2, taruh di sini. Sisa 1 taruh sini, ya kan? Gitu ya. 1 partikel energinya 4, totalnya berapa? 4. 4 partikel energinya 1, berarti masing-masing punya
4E kan, bukan, 4 partikel masing-masing energinya 1, berarti totalnya 4E kan, 1 tambah 4, 5. Nah ini 1 tambah 0, 1 kali 0, 0, berarti totalnya tetap 5 dan 6 partikel. Nah cari lagi nih. Nah ada lagi nggak ya, ini masih ada lagi nih harusnya. Ini ntar ini kalau satu di sini ya, satu di sini sudah nggak ada lagi ya kombinasinya ya. Oh ntar, satu di sini, nah tapi ini 4 ya, harus totalnya harus 5 pokoknya. 4, oh nggak ada lagi ya, ada lagi nggak? Kalau 4 nggak ada ya, udah. Kalau ditaruh di sini kan sudah 6, 6E nggak bisa ya, berarti pindah ke sini ya, ini ke sini 1, 3 ya, berarti kalau sudah satu partikel energinya 3 kan kurang 2, berarti 2 taruh aja di sini, 2 partikel energinya 1 kan gitu. 3 sisa sisa berapa partikel? Sisa 3 partikel, berarti 3 partikel taruh sini ya gitu. Itu ya. Nah atau gini, satu partikel energinya 3 kan sisa 2 kan, taruh di sini, satu partikel energinya 2 kan sudah 5 kan, sudah gitu, sudah 5, berarti sisa 4 partikel energinya 0 kan gitu kan. Nah itu ya. Terus kayaknya sudah deh, kalau aku salah koreksi ya. Ini terus ada satu partikel energinya 2, berarti sisa 3 energi kan, berarti bisa taruh di sini. Nah 3 partikel energinya masing-masing 1 ya kan, 4 sisa 2 gitu ya. Terus berapa lagi? Ini sisa, kalau satu lagi kayaknya nggak ada deh. Satu partikel energinya 2 udah habis ya. Nah, oh satu lagi ya. Atau 5 partikel energinya masing-masing 1, udah kan, berarti sisa 1 partikel. Nah gitu kan, itu ya, nggak ada lagi ya. Coba bantu aku, aman ya gitu. Nah gitu ya. Gitu. Nah ini macro state-nya, macro state ya. Ini macro state yang A, ini B, ini C, ini D, ini E, nah, ini F ya. Nah gitu. Cara nyari microstate-nya gimana? Nah ini, ingat-ingat pelajaran peluang ketika SMA ya. Nah ketika SMA itu, nah kita punya 6 partikel nih ya, partikel A, B, C, D, E, F, G ya gitu. 6 ini 6 partikel ya, jadi tak contohkan deh ya. Misalnya ini yang pertama, macrostate A itu 5 sama 1 ya, berarti ada 2 kotak toh ya, ada dua kotak. Nah ini 2 kotak, kotak yang energinya 0E, kotak yang energinya 5E. Nah di sini diisi 6 partikel ya, ada 6 partikel ya, ada 6 partikel ya, 6 partikel itu ada A, B, C, D, E, F gitu. Di sini harus masuk 1, berarti berapa banyak cara kira-kira? Ada 6 kan? Bisa A dulu yang masuk, bisa B dulu yang masuk, bisa C, bisa D, bisa E dulu, bisa F dulu kan gitu. Ya kan? Banyak caranya, ada 6. Kita punya 6 bola ya, bola A, B, C, D, E, F. Mau tak masukkan satu bola ke kotak 1, berarti beberapa banyak cara, ada 6. Bisa bola 1 dulu, atau bola 2, bola 3, bola 4, bola 5, bola 6, terserah kita yang milih yang mana gitu toh. Nah atau secara matematis itu bisa ditulis gini, 6 kombinasi 1 ya kan, berarti kan 6 1 ya, kombinasi kan rumusnya gini, berarti kan 6 faktorial dibagi 1 faktorial, ini 6 dikurangi 1 faktorial, berarti kan ini harus ada 6 hasilnya. Ada 6 cara kan, 6 faktorial, ini 6 kurangi 1, 5 faktorial, ini kan 1 faktorial. Ini
hasilnya 6. Berarti ada 6 cara. Gitu kan? Nah, setelah itu ini kan 1 sudah dimasukkan ke sini. Berarti sisa berapa? Sisa 5 kan? Nah, sisa 5 dimasukkan ke sini. Nah, sisa 5 bola, misalkan yang ditaruh di sini A, berarti sisa apa? Sisa B, C, D, E, F. Kalau atau misalkan yang dimasukkan di sini bola B, berarti sisa A, C, D, E, F. Atau yang dimasukkan di sini bola C, berarti sisa A, B, D, E, F. Nah, bisa ini, bisa ini, bisa ini, ya. Nah, ini ada 5 bola dimasukkan ke sini. Nah, berarti ada berapa banyak cara kira-kira? Ada 1 cara kan? Nah, kalau dimasukkan sekaligus kok, ya jelas 1 cara. Berarti ini 5 C 5, ya kan? Berarti ini 5 faktorial dibagi 5 faktorial 0 faktorial. Kan 5 kurangi 5 kan? Hasilnya 1 cara. Nah, ini sama ini peluang saling terkait. Kalau di SMA kan gitu, peluang saling terkait, berarti tinggal dikalikan aja. Nah, ini 6 C1 dikalikan 5 C5. Berarti kan 6 dikalikan 1. Berarti ada 6 cara. Gitu loh ya. Gitu. Nah, berarti microstate-nya untuk yang pertama ini ada ini. Aku kehilangan pointerku. Ini 6C1 dikalikan 5 C5. Berarti ini 6. Itu ya. Nah, dengan cara yang sama, ini 6 bola dimasukkan 1. Berarti 6 C1. Sisa berapa? Sisa 5 kan? 5 divariasikan 4. Berarti 5 C4. Gitu kan? Ada 5 bola, sudah 4 dimasukkan. Sisa berapa? Sisa 1. Sisa 1 divariasikan 1. Ya udah, 1 C1. Ini golek dhewe. Nah, hasilnya berapa? Gitu ya. Nah, yang ini berapa berarti? 6 dimasukkan 1, ya, berarti sisa 5 kan? Berarti ini 6 C1, ya. Sisa 5 bola, ingin dimasukkan 2 bola dulu. Berarti 5 C2, ya. Gampang loh, pelajaran SMA kok, ya. 5C2, 5 bola dimasukkan 2, sisa berapa? Sisa 3 divariasikan 3. Berarti kan ya 3C3, ya kan? Gitu. Nah, itu ya. Gitu. Nah, terus yang ini juga sama ya. Ini 6C1, 5C1, sisa 4C4 ya, golek dhewe ya. Yang ini 6C1, 5C3, 2C2 ya. Yang ini 6C5, ya ini 1C1. Gitu ya. Nah, ini coba cari sendiri ya. Hasilnya berapa ini. Nah, ini dapat microstate-nya masing-masing. Nah, jumlah dan konfigurasi macrostate. Nah, ini sudah macrostate ini ya. Kalian buat nih segini itu sudah macrostate. Nah, kalau microstate itu yang bagian kanan ini. Nah, ini tuh 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Itu sudah terjawab A dan B. Probabilitas menemukan macrostate dari soal A. Ya sudah. Nanti ini total ya. Ini hasilnya berapa? Masing-masing ini berapa? Ini totalkan ya. Ini totalkan, nanti ketemu berapa? Ya, ini adalah total microstate ya. Ini totalnya berapa? Nah, nanti gini. Untuk macrostate A itu, untuk macrostate A tadi, nah nanti hitung. Misalkan ini yang A tadi kan hasilnya kan 6 ya. 6 totalnya berapa? Itu adalah probability-nya. Nah, itu ini ya 6 per totalnya tadi. Nah, totalnya tadi berapa? Nanti itu probability-nya berapa? Nanti yang B berapa? Yang C berapa? Ya, dan seterusnya sampai yang F ya. Sampai yang F. Nah, ini nanti kalau kalian jumlahkan itu hasilnya harus 1 ya. Hasilnya harus 1 atau 100% gitu ya. Seperti itu. Nah, ini yang D ini occupation number untuk masing-masing energi ya, itu. Occupation number itu N ya. Occupation number itu N. Aduh, apa sih rumusnya?
Ini ya, occupation number gitu ya. Wait. Nah, occupation. Nah, ntar ya, segini deh, biar nggak rancu, kita hitung aja lah ya, masing-masing ya. Ini 6, ini 5, ini 1, berarti ini ada 30 cara ya. Ini ada 30 cara. Nah, ini. Nah, ini 6, ya 5C2 itu berapa? 5C2 itu, ya kita hitung lah ya, biar nggak 5C2 itu 5 faktorial ya. 5C2 itu berapa? Ya, bentar. Ya 5C2 berarti kan 5 faktorial dibagi 3 faktorial 2 faktorial. Berarti kan 5 kali 4 20 dibagi 2 10. 5C2 itu 10 kali 6 60, 3C3 itu 1. Berarti 60 cara ya. 60 cara. Ya, ini 6 5C1 itu berapa? 5C1 itu ya, 5C1 itu 5 faktorial 1 faktorial 4 faktorial, berarti 5 ya. 6 kali 5 30 kali 1 30 juga ya, 30 itu. 6C1 6, 5C3 itu juga 10, 60 kali 1 60 cara juga ya, 60 cara gitu. Gitu ya. 6C5 itu berapa? 6 ya. 1C1 itu 6 gitu. Nah, totalkan nih. 6 plus 30 plus 60 plus 30 plus 60 plus 6. Betul ya? Ini 6 plus 30 plus 60 plus 30 60 plus 6 192. Ini kurang 1 ini. Harusnya 252 hasilnya ini. Aku pernah nyoba di ujian nih. Berarti kurang 1 konfigurasi yang kurang ini. Kira-kira kurang yang mana ini? Wait. Ntar aku cari, bantu aku ya. Ini kurang hasil yang 60. Nah, itu 3. Ntar. Ya, ini kan aku ketahuan nih, kurang 1 ini. Nah, ini 1, ini 3, berarti sisa 2, 5. Ini 2, berarti 2 partikel. Wait. Oh, ini ya. Bentar. Kurang 1, Rek. Bantu, Rek. Ini 3. Nah, itu coba cari ya. Ini harusnya ada 1 konfigurasi yang hasilin 60. Itu yang mana ya? Bentar, aku pikir dulu. Nah. Kelupaan aku. Wait. 6 itu 4 sisa 1 itu sini. Hasilnya totalnya harus 5. Tapi kurang 1 konfigurasi. Pak, Iya. Yang mana? tahu yang di 2E itu diisi 2, terus kan sisa 1 berarti Oke. 1E. Berarti Oke. 0E-nya 3. Mantap. Ya, itu ya tadi ya. Ini, nah itu. Nah, di 2E 1 ya. Wah, ini ya. Tak selempit sini lah ya. 2E-nya 1. Lalu di 1E 1 ya. Berarti sisa 4 partikel ya. 4 ya. Gini. Nah, ini katakanlah F ya. Ini G. Nah, ya kan? 1 sorry, 2 kok 1? 2 ya, tadi betul kamu. 2, ini 2 itu 2, 4 energi tambah 1, 5. Oh, ini kebanyakan ya, 1. Nah, itu ya. 3. Oh, 3 ya, 3. Nah, itu ya. 2 partikel energinya 2, berarti 4. 1, 5, 3, sisa 3. Nah, betul. Nah, ini 6. Ini 6.
C2 ya dikalikan 4C1 dikalikan 3C3. Ini hasilnya pasti 60 ini, sama juga 60. Nah, mantap. Hasilnya itu 252 ya. Nah, gitu. 252 gitu. Nah, itu ya. Nah, ini cari masing-masing apa namanya probabilitasnya. Hasilnya harus 100% gitu. Gitu ya. Nah, gitu. Ntar, misalkan tak contohin ya. Yang pertama, yang A itu tadi wait. Yang A itu tadi 6/252 ya. Nah, ini yang A itu 6/252 gitu ya. Gitu ya. Yang B tadi itu 30 kalau nggak salah. Ini yang B tadi itu hasilnya ini adalah 30 ya, 30/252. Nah, ini 30/252 ya. Yang C itu probability-nya 60/252 gitu ya. Gitu. Terus yang D itu juga D itu probabilitasnya 30/252. Yang E itu ada 60/252. Yang F itu tadi 60/252. Yang G itu 6/252 ya. Totalkan semua nanti ini pasti satu ini. Yang ini tadi totalnya nanti total semuanya ini itu 252/252 itu satu ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya itu occupation number ya. Apa namanya? Occupation number itu bilangan yang ditempati gitu. Itu ya, occupation number itu. Ntar. Nah, itu ya, occupation number. Tuh. Ini ya, tak perlihatkan dulu. Ini occupation number tuh N ya, kalau tidak salah simbolnya ya. Itu N. Itu ya, occupation number. Ini ya, bentar. Ini semuanya masih Boltzmann ya, masih bukan ada hal baru di sini. Nah, ini ya. Nih, tak ajari nih, occupation number. Nanti ada occupation number, ada energi rata-rata juga itu. Nah, itu ya. Ini occupation number ya. Nah, kuncinya kalau kita pengen tahu occupation number itu harus apa? Harus tahu probabilitasnya masing-masing kayak gitu ya. Gitu. Nah, occupation number itu gini. Nah, misalkan aduh aku bingung masalah simbol ya. Ini simbol gini ya, N gini, itu rumusnya ini. Nah, itu. Nah, misalkan tentukan occupation number untuk yang berenergi, misalkan yang berenergi 0E ya. Nah, ini gini, 0E. Jadi occupation number itu artinya bilangan yang ditempati. Pertanyaannya gini, berapa partikel yang menempati energi 0 gitu. Misalkan 0, berarti nanti perumusannya gini. Nah, sigma ya, atau gini deh. Jumlah probabilitasnya berapa tadi dikalikan microstate-nya gitu. Misalkan yang 0 itu kan yang ini. Yang paling kiri ya. Itu ada ini ya. 5 ya, ada 5 per itu tadi. Microstate-nya 6 maaf, bukan. Ini 5 per itu tadi. Kita lihatkan dulu. Bentar, aku agak lupa ini. Oh ya, ini betul ya, 5 ini 6/252 ini
dikalikan 6 per 252 tadi, 6 per 252 tadi dikalikan jumlah partikel yang punya 0. Itu berapa ini? Ada 5 ya, ada 5 gitu. 5 itu. Ini tadi 5 ya. Tuh. Terus tambahkan yang kedua, yang mikrostate yang B1 ya. Kalau nggak salah 1 ya, ini ya. Ini 1 dikalikan 30 per 252 ya. Itu 1 dikalikan berapa tadi? 30 per 252 gitu ya. Terus tambahkan, nah ini banyak nih. Ini terus yang ini 3 dikalikan, ini mikrostate-nya 60 per 252 ya. 3 dikalikan 60 per 252 ya. Tambahkan, nah terus ya, coba terus ya. Ini 4 2 3 1 ya. 4, nah tak gini lah ya, tak SS lah ya biar gak bolak-balik aja. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini sini gini ya. Nah, ini gini. Shred. Gini ya. Nah, ini ya. Ini microstate-nya. Ini ya, tambahkan. Loh. Bentar. Ini tak pindahkan sini aja lah, biar gampang. Ini tak pindahkan di sini. Ini ya. Gini ya. Nah, tapi aku contohkan yang 0 ya. Nanti kalian coba yang lain-lain ya. Yang 0 dulu, ini ada 3, terus ini 4 ya. 4. Ini 4 dikalikan, ya 4 dikalikan, ini 30 per 252 ya. Ini 30 per 252. Terus tambahkan ini 2 ya. 2 dikalikan, yang 2 ini, yang milik E ini, mikrostate-nya tuh 60 ya. 60 per 252 gitu. Terus tambahkan lagi 3, ini milik F, ini ya, milik F ini 3, jumlahnya 3 dikalikan 60 per 252 ya, gitu. Nah, 60 per 252 ya. Terus yang terakhir 1 dikalikan 6 per 252 ya. Nanti kalian cari hasilnya itu berapa ya, itu seperti itu ya. Ini yang 0E ya. Nanti kalian coba yang 1E gimana, yang 2E gimana, 3E gimana, 4E gimana, 5E gimana. Itu pertanyaannya itu memang jawabannya memang panjang ya, memang panjang banget gitu ya. Seperti itu. Memang panjang gitu. Nanti coba kalau yang 1E gimana, 2E gimana, dan seterusnya. Nah, ini yang terakhir ya, nah. Ini yang energi rata-rata. Nah, kalau energi rata-rata tadi, ya ini misalkan gini. Ini mikrostate untuk yang 0 ya. Misalkan aja ini yang E-nya apa? 0. Nah, gitu. Kalau kenapa ini harus ditulis semua? Karena itu berkesinambungan sama pertanyaannya Pak Sis yang selanjutnya, yaitu energi rata-rata ya. Itu energi rata-rata. Nah, kalau energi rata-rata ini kalian harus coba ini N untuk yang pertama, yang E-nya 0 itu dikalikan dengan E1 ya. Ini E1 itu energinya 0 ya. Terus tambahkan occupation number yang kedua, E-nya 1E itu untuk E2 ya. Ini dimana ininya 1E ya. Terus yang ketiga, ini untuk occupation number yang ketiga 2E, ini E3, ini 2E ya. Nah, itu tambahkan sampai ini ya, ini 3E, ini E4 ya. Ininya 4E. Terus tambahkan occupation number yang ini 3 ya. 3 itu untuk ini E4E itu E5, ininya itu sama dengan 4E ya. Ini 4E itu. Terus ini tambahkan occupation number yang terakhir, ini 5E, ini E6. Nah, ini energinya 5
5E. Nah, ini kalian cari satu-satu. Ini cari pakai cara yang sebelumnya, ini occupation number yang kedua, ini cari ya, gitu. Nah, caranya plug kayak gini, ikuti caraku ini, plug ini, ya, seperti itu. Ya, gitu. Ini ada yang belum kebahas ya. Nah, tapi gak apa-apa lah. Gak mungkin aku bahas semua sampai malam. Ini ya, nanti Raffi bisa lanjutkan. Ini nanti mungkin ini nomor 3, ini soalnya pasti selalu keluar ini, tolong ini ada yang bisa bahas ya. Ini udah bisa bahas. Ini yang P ini juga ditanyakan nanti dan seterusnya ya. Itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, apalagi Pak Sis. Ini Pak Sis ini rawan soalnya. Meskipun rawan tapi soalnya bisa kalian itu. Ini Raffi kan sudah pernah tak ajarin nih yang di OnMIPA ini, yang pembinaan OnMIPA ini. Jadi bisa bisa nanti lanjutkan ya. Kepencet itu ya. Nah, itu ada fungsi partisi yang medan magnet itu nggak trivial itu, turunannya juga nggak simpel itu, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ini Raffi, oh ya Mas, biar aku aja yang lanjutin Mas, kata Raffi. Nah ini, yaudah. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, nggak ada ya.